Shalom saudara-saudara terkasih, sahabat-sahabat GMJ, good morning. Sudah lama ya saya nggak ngelayani di GMJ. Jadi GMJ sudah kembali lagi dengan format yang baru. Jadi pagi hari ini saya sendirian, nggak sama istri saya. Bukan karena physical distancing saudara, justru di saat-saat ini karantina di rumah terus ini justru kita semakin nempel ya. Cuman memang di masa-masa karantina ini kita yang GMJ formatnya baru. Jadi untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat kita akan dalam format renungan. Untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu kita kembali dengan format live praise and worship dan juga ada renungan. Jadi bagi yang pertama kali join GMJ, welcome. Good Morning Jesus adalah program dari komunitas Heman Salvation Ministry. Setiap Senin sampai dengan Sabtu kita live di Instagram jam 5.30 untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan renungan firman Tuhan. Sudah siap semua? Mari kita buka dulu dengan doa dan kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu. Jika sampai dengan hari ini Tuhan kami boleh ada, kami masih dalam keadaan yang baik. Itu semua adalah bukti pemeliharaan-Mu, bukti kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Maka dari itu saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami membuka hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami boleh menerima firman-Mu, kami pun boleh dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Diberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi welcome, shalom, dan saya akan berbicara pagi hari ini tentang immune system. Karena di masa-masa seperti ini, terutama COVID-19, dikatakan masih belum ada obatnya, masih belum ada vaksinnya. Sehingga suddenly kita semua menjadi sangat-sangat aware dengan our immune system. Kita menjadi sangat-sangat concerned dengan our immune system, karena dikatakan immune system kita adalah defense system yang kita bisa menolak virus-virus tersebut. Sehingga saya percaya setiap daripada kita semakin rajin untuk menjaga kesehatan, semakin rajin tahu-tahu beli vitamin banyak, minum suplemen banyak, berjemur, ya kan? Trending di mana-mana pada berjemur sekarang untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga immune system, karena tanpa immune system ini kita gampang sekali terserang virus. Tetapi pagi hari ini saya tidak mau berbicara tentang immune system tubuh kita, karena itu semua saudara bisa baca, saudara bisa dengar di mana-mana semua lagi membicarakan immune system ini. Tapi saya mau berbicara pagi hari ini our spiritual immune system. Saudara sadar nggak bahwa di masa-masa seperti ini our spiritual immune system juga diserang sebenarnya? Karena begitu banyak berita-berita muncul, berita-berita buruk, saudara. Kondisi sekarang ini kondisi yang tidak kondusif. Kita selalu dibombardir dengan begitu banyak informasi-informasi yang membuat kita semakin takut dan khawatir. Kita mendengar berita, kita membaca dari sosial media dan sebagainya. Semakin banyak tahu, semakin kita takut. Semakin kita melihat, semakin kita khawatir. Jadi semakin banyak kita mendengarkan apa yang terjadi di luar sana, semakin kita jadi pribadi yang parno, saudara. Sehingga beberapa hari yang lalu saya membaca suatu hal yang mengagetkan. Menteri Keuangan negara Jerman itu meninggal dunia. Saya pikir meninggal gara-gara kena coronavirus, saudara. Tapi ternyata dia meninggal dunia bunuh diri.
gara-gara stres. Di masa-masa yang seperti ini, justru saking stresnya, dia tidak bisa melihat kondisi ekonomi yang semakin hancur. Akhirnya dia mengambil jalan pintas bunuh diri. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Saat ini dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, semuanya dalam kondisi berat. Wah, dolar naik terus. Belum lagi sekitar kita mungkin sudah mulai muncul, wah, teman kita atau teman dari teman atau saudara atau someone we know itu sudah mulai kena virus tersebut. Sehingga kekhawatiran, ketakutan itu sudah menyerang kita. Atau mungkin saat ini pun kita sudah mulai kondisinya nggak sehat, mulai timbul ketakutan-ketakutan yang sehingga itu menyerang our spiritual immune system. Kita mulai stres. Dan kalau kita terus stres, hati-hati saudara, jangan-jangan kita bisa mati bukan karena corona, tapi mati karena stres, karena ketakutan. Maka dari itu, pagi hari ini saya percaya Tuhan mau berbicara sesuatu kepada kita semua. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita tentang our spiritual immune system. Karena kita selalu concern dengan our body immune system, tapi kita lupa bahwa our spiritual immune system sungguh-sungguh penting untuk menjaga kehidupan kita. Maka kita akan baca firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara terkasih, kesengsaraan itulah kondisi yang mungkin saat ini sedang kita alami. Saya tidak hanya berbicara kesengsaraan soal virus corona, tapi juga kesengsaraan di dalam hal kehidupan kita saat ini yang kita hadapi. Mungkin kita sedang ada struggling di dalam keluarga. Mungkin kita sedang ada struggling di dalam ekonomi, di dalam hal finansial. Mungkin kita sedang struggling menghadapi kesehatan, baik itu kesehatan kita pribadi atau kesehatan orang yang kita kasih, orang yang kita dekat dengan kita. Sehingga kesengsaraan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Why, Lord? Kenapa kesengsaraan ini terjadi? Tetapi saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Masa-masa kesengsaraan adalah masa-masa di mana orang-orang percaya itu diuji. What are you made of? What are you made of? Bagaimana imanmu? Saya ada sedikit ilustrasi. Di sini saya bawa ada odol. Nggak peduli mereknya saudara, pokoknya ada odol. Dan di sini saya bawa ada counterpin. Apakah yang kita katakan odol ini isinya pasti odol? Kita tidak tahu. Bisa saja kemasannya odol, tapi isinya lain. Kalau diisi sambal, kita juga nggak tahu karena kemasannya odol. Sama seperti ini, kemasannya counterpin. Nah, the only way kita bisa tahu isinya apa, kalau apa saudara? Kalau kita tekan dan kita pencet sampai keluar isinya. Sehingga kalau ini saya pencet keluar, oh iya, isinya odol. Beneran odol. Karena sudah kita pencet dan kita lihat keluar hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan yang satunya counterpin. Kalau kita buka, kita pencet, apakah benar counterfeit? Oh iya, benar. Warnanya biru, benar-benar counterfeit. Nah saudara, kita sendiri juga sebagai umat percaya baru tahu level iman kita,
baru tahu bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. What are you made of? Kalau kita dipencet, kalau kita dalam kondisi tertekan, sengsara, itulah kita tahu who are we. Apakah kita benar-benar anak-anak Tuhan yang percaya dan berpengharapan? Karena kalau hanya lihat kemasannya saja, kemasannya ini ada odol sama counterfeit. Tapi kalau isinya ditukar, nggak tahu saudara, isinya ditukar, oh ada odol yang warna biru juga, terus dipakai buat sikat gigi, ternyata pedesnya juga sama, tapi nggak tambah putih giginya, tapi mungkin lindung-lindungnya hilang ya kalau pakai counterpane ya, sikat giginya ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa kondisi kita saat ini, kalau kita mengalami suatu kesengsaraan, Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan why we are in this situation, supaya kita tahu seperti apa kita. Dan dikatakan bahwa sebagai umat percaya seharusnya produk akhirnya itu adalah berpengharapan. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Apa itu pengharapan? Apakah kita bisa berpengharapan? Karena pengharapan itu adalah suatu keyakinan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Pengharapan itu bukan berarti seakan-akan kita mensugesti diri kita bahwa oh, kondisi ini akan berakhir kok bulan depan, semuanya akan selesai di bulan depan. Saya percaya bahwa bulan depan corona ini selesai, semuanya akan menjadi baik. Antara pengharapan dengan ngarep itu beda tipis, saudara. Antara kita ngarep dengan beriman itu beda tipis. Tapi kalau kita hanya menyatakan suatu pengharapan dalam arti ngarep, saudara, tapi tanpa suatu iman, itu sebenarnya hanya menunda ketakutan saja, karena tidak punya dasar. Bagaimana kita bisa bilang, oh bulan depan pasti selesai? Dasarnya apa? Belum tentu itu terjadi. Sehingga ketika itu tidak terjadi, apa yang terjadi? Kita kecewa dan kita marah sama Tuhan. Tapi pengharapan yang murni, pengharapan yang benar, itu dasarnya adalah firman Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun, kondisi terjelek apapun, kita mempunyai pegangan. Our anchor is the word of God. Jangkar kita, core kita, kekuatan kita adalah kekuatan firman Tuhan, di mana kita mengatakan bahwa Tuhan sudah janji kok sama kita bahwa ketika kita mengalami segala sesuatu itu tidak melebihi kekuatan kita, dan kita dapat menanggungnya, dan kita diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dan itu yang kita pegang. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tahu, oh Tuhan pasti menganggap saya mampu. Kalau masalah ini berat, berarti Tuhan itu menganggap saya ini kuat, makanya saya bisa menghadapi ini, dan Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Amin, saudara. Dan juga dikatakan bahwa kalau engkau jatuh pun, engkau tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan sudah menopangmu. You may be struck down, but you are not destroyed. Itu janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan untuk masa depan kita, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kalau janji-janji ini, collective promises of God ini benar-benar kita pegang terus, itulah pengharapan yang sesungguhnya. Apapun yang sedang menyerangmu saat ini, kesengsaraan apapun yang kau alami saat ini, kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan dapat mengubah semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Itulah pengharapan, bukan suatu ngarep atau sugesti. Itu hanya menunda ketakutan saja. Tapi dikatakan bahwa pengharapan itu adalah produk dari tahan uji. Jadi pengharapan itu muncul, bisa dihasilkan kalau kita tahan uji. Apa itu tahan uji? That means kita harus melalui suatu tes. Suatu produk dikatakan bahwa oh produk ini udah tahan uji. Artinya produk ini udah mengalami tes, ujian berkali-kali. Suatu roda mobil misalnya,
Roda mobil ini dikatakan bisa bertahan sampai dengan 20.000 kilometer. Bagaimana bisa tahu kalau ban mobil ini bisa bertahan 20.000 kilometer? Kita tahu karena sudah diuji, sudah melalui suatu tes. Demikian juga dengan kita. Kalau kita hanya melewati suatu kondisi kesengsaraan sekali saja, itu belum dikatakan tahan uji. Itu hanya dikatakan mungkin kebetulan saja. Kebetulan saja terjadi seperti itu. Tetapi ketika diuji berulang-ulang kali, terus terjadi pengetesan, pengujian, dan kita bisa bertahan, itulah yang namanya tahan uji, saudara. Maka dari itu saat ini kalau kita mengalami kondisi-kondisi seperti ini, it's a test untuk membentuk karakter kita. Dan tahan uji itu dilahirkan, tahan uji itu muncul kalau kita tekun. Dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. That means Kuncinya untuk kita bisa tahan uji dan nantinya kita bisa berpengharapan adalah ketekunan. Nah, tekun dalam hal apa? Dalam kondisi semua pada dihimbau untuk ada di rumah, bahkan work from home, ibadah di rumah juga, semuanya di rumah. Kita tekun dalam hal apa? Coba kita refleksi saat ini. Ternyata kalau kita refleksi kembali, saudara, apa yang terjadi? Banyak dari kita semakin tekun dalam hal apa? Bangun, makan, tidur. Bangun lagi, makan lagi, tidur lagi. Repeat. Jadi di masa kita di rumah, kita semakin tekun dalam program pengemukan badan. Itu yang terjadi, ya kan? Kita semakin sering untuk lapar terus makan, tidur, males-malesan. Kita merasa bahwa waktu di rumah, waktu kita semakin nyantai. Bahkan sampai bosan-bosan, tapi kita tidak melakukan something useful. Kita hanya makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Kalau kita lakukan seperti itu, saudara, jangan kaget nanti kalau masa ini selesai, ternyata berat badan kita sudah naik 10 kilo. Yang kedua, kita tekun dalam hal apa? Banyak dari kita tekun dalam hal nonton film Korea, ya kan? Saya lihat di Instagram story teman-teman saya sampai dikasih judul mana yang sudah ditonton, mana yang sudah ditik, mana yang sudah ditonton. Semakin banyak waktu di rumah kita habisin untuk nonton. Jadi kalau ditanya, ngapain aja kamu di rumah? Oh, saya lagi intensive course language bahasa Korea. 8 jam sehari belajar bahasa Korea melalui film Korea. Jangan-jangan nanti selesai dari masa krisis ini, masa corona ini selesai, kita sudah ahli dalam berbahasa Korea. Kita udah gak bisa ngomong Indonesia lagi, kita ngomongnya bahasa Korea, ya. Jadi jangan sampai kita habisin waktu ini untuk hal-hal seperti itu saja, sehingga kita tidak berkembang. Ketekunan-ketekunan seperti itu tidak akan membangun our spiritual immune system. Tapi saya mau katakan ada 2 hal utama bagaimana our spiritual immune system will grow, akan semakin kuat. Yang pertama adalah kita harus semakin tekun untuk berdoa dan semakin tekun untuk membaca firman Tuhan. Tekun di dalam doa dan tekun di dalam membaca firman Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa jari-jari roda pertumbuhan iman kita itu ada vertikal dan horizontal. Kalau saudara sudah ikut SADR atau seminar hidup dalam roh, saudara akan tahu bahwa dalam sesi pertumbuhan dikatakan secara vertikal adalah doa dan baca firman Tuhan, secara horizontal adalah pelayanan dan komunitas. Masalahnya, saudara, kondisi sekarang ini kita harus physical distancing, tidak ada lagi persekutuan doa. Semua persekutuan doa di cancel.
lalu tidak ada pelayanan, sehingga dampaknya kepada horizontal ini. Kehidupan komunitas kita ngefek, udah nggak bisa seleluasa dulu. Lalu kehidupan pelayanan kita juga ngefek. Sejak kasus corona ini di bulan Maret akhir, Maret awal sampai April ini, semua pelayanan cancel. Pelayanan saya yang sudah terjadwal penuh semuanya cancel. Maka secara horizontal ini dosisnya berkurang. Tetapi pengurangan dosis secara horizontal pelayanan dan komunitas ini, that means Tuhan menghendaki kita untuk menambah dosis vertikal kita. Dosis kita di dalam jam doa kita harus ditambah. Dosis kita untuk membaca firman Tuhan harus ditambah. Kalau tadi saya katakan pengharapan itu dasarnya adalah firman Tuhan. Iman kita ini harus bertumbuh. Itu tumbuhnya dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saya katakan, jangan terus ngecekin berita, jangan terus membaca dan melihat video-video yang membuat kita semakin khawatir, semakin takut. Tapi terus renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan mulai pagi, siang, malam. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita. Oh, kita perlu tahu kondisi sekarang seperti apa. It's okay, ya benar kita harus tahu. Tapi itu hanya ngecek sesekali. Saudara ngecek gak ngefek, ya, tidak akan mengubah dunia. Ngecek gak mengubah. Justru mengubah diri kita bisa semakin takut. Tetapi kalau kita terus merenungkan firman Tuhan ini yang terus kita baca, itu benar-benar akan ada dampak dalam spiritual kita. Spiritual immune system kita akan semakin kuat. Sehingga apapun kondisimu, apapun kesengsaraan yang kau alami, engkau tetap berpengharapan. Engkau semakin tekun dan menghasilkan tahan uji, dan engkau semakin berpengharapan. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan dibalik, saudara. Waktumu untuk mengecek kondisi apa yang terjadi di luar sana, itu hanya perlu sesekali saja. Tetapi firman Tuhan itu yang renungkan setiap kali. Jangan dibalik. Jangan sampai kita merenungkan apa yang terjadi di luar sana, terus kita renungkan. Kita masuk dalam ketakutan, kita masuk dalam kekhawatiran. Tapi firman Tuhan hanya kita baca sekutip-sekutip saja, tidak kita renungkan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, tambahkan dosis doamu, tambahkan dosis firman. Saya pribadi juga bersama dengan keluarga, kalau dibilang di rumah bosan, bosan saudara. Terus di rumah terus. Tapi disitulah kita membangun mesbah keluarga. Selama seminggu ini saya mengajak keluarga saya, anak dan istri saya, kita doa rosario bareng. Kita berdoa bareng, kita mendoakan banyak hal. Jadi ini adalah waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk menambah jam doa kita. Bersyukurlah bahwa kita sekarang punya waktu untuk berdoa lebih. Biasanya kita selalu bilang gak punya waktu, biasanya kita selalu disibukkan dengan begitu banyak hal. Tapi saat ini adalah waktumu untuk berdoa lebih banyak lagi. Waktumu untuk merenungkan firman Tuhan lebih banyak lagi. Dengarkanlah podcast-podcast firman Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita sudah menambah jam doa dan merenungkan firman Tuhan, apalagi yang perlu kita tambahkan? Tingkatkan your skill and your knowledge. Jangan hanya diam di tempat. Saya ingat ada pepatah mengatakan bahwa ketika ada badai di laut, sehingga kapal kita tidak bisa berlayar, kapal kita harus menepi. Jangan mengambil langkah menerjang badai, bukan. Kalau ada kesempatan kita menepi, kita menepi. Tapi itulah kesempatan untuk kita membenahi kapal kita. Ketika masih ada badai di luar sana, kita diberikan waktu untuk membenahi kapal kita. Mungkin layarnya yang sudah sobek, kita bisa tambal, kita boleh betulin lagi. Mungkin ada bagian yang sudah retak, bagian yang sudah hampir bocor,
kita bisa benahi, atau bahkan kita bisa cek kembali kapal itu menjadi baik. Ini berbicara tentang karakter atau pribadi kita. Increase your skill, increase your knowledge di masa-masa engkau punya banyak waktu untuk spend time di rumah. Sehingga saat ini, sudahkah engkau semakin banyak membaca buku yang membawa suatu pengetahuan lebih untuk membangun dirimu? Sudahkah engkau mendengarkan hal-hal yang membangun dirimu, menonton hal-hal yang membangun dirimu? Atau bahkan mungkin kita bisa ambil online course di mana menambah suatu skill yang baru. Practice your skills. Kalau engkau pemusik, practice your music supaya semakin skillful. Kalau engkau menyanyi, practice your singing supaya engkau semakin hebat lagi. Sehingga saat ini kalau kita punya masa di mana kita harus ada di rumah, masa di mana kita tidak bisa keluar-keluar leluasa seperti dulu, kesibukan kita berdampak. Tuhan sudah kasih waktu kepada kita untuk meningkatkan diri kita sendiri. Level up your skill in your knowledge. Sehingga ketika nanti saatnya tiba bahwa sudah selesai semua, kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Apa yang terjadi, saudara? Engkau sudah menjadi improved version of yourself. Engkau lebih siap lagi untuk melakukan banyak hal karena your skill has improved. Jangan sampai justru kita kembali kepada kehidupan dan dunia kita, keaktivitasan kita sehari-hari, skill kita semakin kaku. Kita semakin berkurang karena kita sudah tidak melatih dan kita tidak menimba ilmu. Jangan sampai selesainya masa krisis ini ternyata kita menjadi orang yang lebih bodoh dari sebelumnya. Itu namanya kita sudah membuang waktu kita. Maka dari itu, pagi hari ini Tuhan berbicara sungguh secara spesial kepada kita bahwa our spiritual immune system ini perlu ditingkatkan. Jangan anggap remeh, saudara. Engkau fokus terus pada your body immune system, that's important. Tapi your spiritual immune system itu juga sangat-sangat penting. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam hatimu, kalau itu diserang dan kita jatuh, maka kita kehilangan pengharapan. Kita putus asa. Dan kalau kita sampai putus asa, tidak berpengharapan, game over. This is hard times, this is tough times. Tapi sekali lagi, kita buktikan what are we made of. Kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita mengaku sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Mari kita buktikan bahwa kita mempunyai iman yang kuat. Dalam segala kesengsaraan, kita semakin tekun, semakin ditekan kita semakin tekun, semakin mengalami kesengsaraan kita semakin tekun di dalam doa dan firman Tuhan. Sehingga di saat itulah kita akan timbul menjadi pribadi yang tahan uji. Karakter kita sudah terus diuji dan kita semakin kuat. Kita tidak gampang jatuh dan tidak mau bangkit lagi, tapi justru kita selalu bangkit kembali. Dan melalui itulah timbul suatu pengharapan yang baru. Pengharapan yang terus dalam kondisi apapun kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari saat ini saya ajak saudara sekalian untuk berdoa sehingga sungguh spiritual immune system kita boleh semakin ditingkatkan, semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah berbicara kepada kami bahwa di saat-saat seperti ini penting sekali untuk kami meningkatkan spiritual immune system kita. Kami mau belajar Tuhan mulai saat ini untuk spend time lebih banyak lagi di dalam doa, membangun suatu relasi yang intim dengan Engkau. Kami juga mau banyak lagi belajar Tuhan melalui firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, para sahabat GMJ yang saat ini mungkin sedang mengalami
kondisi kesengsaraan. Baik itu mungkin di dalam hal ekonomi, dalam hal finansial, dalam hal kesehatan, di dalam hal keluarga. Apapun Tuhan yang saat ini mereka sedang hadapi, yang sedang alami, ada suatu kesengsaraan yang mereka sedang masuki. Tapi hamba-Mu berdoa saat ini, Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru saat ini. Engkau saat ini berikan suatu pengharapan yang baru, supaya mereka boleh semakin tekun dan tekun dan tekun untuk membangun relasi dengan Engkau. Bahwa kesengsaraan ini tidak akan membawa suatu malapetaka. Kesengsaraan ini tidak akan membawa suatu kematian. Tapi kesengsaraan ini akan menimbulkan karakter yang tahan uji, sehingga kita semakin berpengharapan kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya saat ini Kau boleh jamah setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan baru. Saat ini Roh Kudus mencurahkan kekuatan itu. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mulai putus asa, putus harapan, kecewa, saat ini Engkau pulihkan, Tuhan. Saat ini Engkau berikan sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Engkau telah pulihkan kami. Engkau bangkitkan kami kembali, Tuhan. Semangat kami untuk mendekat kepada-Mu, sehingga dalam segala situasi kami boleh berpegang teguh pada janji, dan janji-Mu, pengharapan tidak akan mengecewakan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara terkasih. Jadi jangan lupa kita mulai Senin sampai dengan Sabtu masih ada Good Morning Jesus jam 5.30 secara live, format yang baru setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dalam bentuk renungan. Lalu hari Selasa, Kamis dan Sabtu, jadi besok akan kembali pada format live praise and worship dan renungan firman Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian terberkati. Dan bagi yang merasa terberkati dengan program GMJ ini, bisa membagikan kepada teman-teman di luar sana untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Oke, saya akan menyapa beberapa sahabat-sahabat GMJ yang sudah check in. Good morning Albert ya, Henry Purnama, Felix, Lelio Halim, Watomi, An dari Perth, terus ada Olga. Biasanya yang bacain komen ini istri saya ya, jadi ini pertama kalinya saya harus membaca banyak komen yang check in. Oke. Thank you all. Semoga terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, dan sungguh kita semua diberikan kekuatan yang baru. Oke. Pesan saya stay safe, stay healthy, dan terus tambah jam doa supaya Tuhan semakin berikan kekuatan yang baru. Oke, God bless you all. Bye.